Oke, halo social lovers, balik lagi di podcast Pengabdian. Mari mengabdi bersama podcast Pengabdian. Oke, di sini aku Muhammad Alfian sebagai moderator yang akan nemenin kalian di podcast ini beberapa menit ke depan. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal membahas soal sampah yang menumpuk, manusia makin sibuk dan lingkungan makin memburuk. Gitu. Di sini nanti aku nggak akan sendiri. Di sini aku bakal ditemanin sama narasumber yang hebat, yaitu Kang Sigit Ibrahim. Dia adalah seorang relawan dari Rimba Experience. Terus dia juga salah satu peneliti satwa satwa yang otentik lah dari Indonesia gitu. Oke, mungkin kita langsung undang aja. Ini dia Kang Sigit Ibrahim. Oke, ini dia Kang Sigit Ibrahim. Boleh mungkin Kang perkenalan diri dulu. Perkenalan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang atas undangannya, atas waktunya. Ya. Perkenalkan, saya Sigit. Saya asli dari wilayah Ciwidey, Pasir Jambu, di selatannya Bandung. Kemudian namanya aja yang agak kejawa-jawaan, aslinya orang Bandung. Alhamdulillah selama kurang lebih dari 2006 sampai sekarang bisa berkontribusi untuk kelestarian alam ya, tentunya di bidang konservasi. Gitu. Oke, mungkin boleh dijelasin lebih dalam gitu, sebenarnya Akang tuh siapa sih? Gitu. Siap. Cerita awalnya saya seorang warga lokal. Kemudian saya berkesempatan belajar di dunia konservasi karena adanya kejadian kebakaran hutan di Cagar Alam Gunung Kidul. Jadi pada saat itu 2006 ketika awal lulus sekolah SMA ada kejadian kebakaran hutan. Akhirnya petugas hutan di sana mengajak kita jadi relawan. Saya terlibat di sana. Walaupun memang waktu itu masih senang-senangnya main, naik gunung, camping kayak gitu. Ternyata di hutan banyak hal yang menarik nih untuk dipelajari gitu. Baik dari tanaman, satwa, kemudian isu-isu masalah lingkungan yang ada di sana. Tapi lucunya jauh dari itu, sebelum itu bahwa saya adalah anak seorang pemburu. Jadi bapak saya berburu satwa hingga tahun 98 mau gak mau dia harus berhenti berburu karena bertemu dengan petugas di hutan. Karena bawa senjata rakitan, akhirnya berhenti, kemudian tobat dengan kawanannya. Akhirnya anaknya dilarang untuk masuk hutan supaya tidak mengikuti jalan dia berburu. Tapi akhirnya masuk hutan lagi. Hanya alatnya yang berbeda. Dan mungkin sekarang Akang lebih ke menjaganya, mungkin bukan memburunya. Betul. Jadi kalau saya mungkin lebih ininya kayak nebus dosa mungkin. Oh iya bener, bisa dibilang nebus dosa bapak gitu. Ya oke. Jadi Akang tuh lebih fokus meneliti soal satwa otentik dari Indonesia gitu. Betul. Jadi lebih tepatnya mungkin satwa endemik. Jadi awalnya saya setelah jadi relawan di salah satu cagar alam itu bisa bergabung menjadi relawan di survei populasi distribusi owa Jawa di 2007-2008. Kemudian pada saat bergulir program itu menjadi pusat rehabilitasi, saya bergabung selama 12 tahun dari 2010 sampai 2022 bekerja di sana untuk merehabilitasi primata-primata Jawa yang awalnya hidup dengan orang, kemudian itu harus dilepaskan lagi karena masalahnya mereka harus hidup di hutan. Benar-benar. Dengan berbagai problematikanya, termasuk yang nanti akan kita bahas mengenai masalah sampah pun, mereka terkena dampak. Oh gitu. Jadi Akang tuh ngerehabnya tuh hewan yang dipelihara oleh orang gitu atau gimana Kang? Jadi ada masalah umum di masyarakat kita adalah orang tidak bisa membedakan mana satwa peliharaan dan mana satwa liar. Nah, satwa peliharaan yang sudah kita tahu kayak kucing, anjing itu udah pada umumnya orang udah tahu. Sedangkan satwa liar ini adalah satwa yang harusnya memang ada di hutan. Ketika dipelihara orang, waktu kecil memang lucu gitu ya. Terus dikasih makan apa aja nurut, tapi setelah besar dia jadi masalah. Kadang ada yang notabene nyebutnya udah jadi kayak sampah dibuang begitu aja, jadi masalah di lingkungan. Atau dia udah bingung gak ada yang ngasih makan, akhirnya diserahkan ke kebun binatang, ke tempat rehabilitasi. Mereka tidak memikirkan bahwa ada efek
jelek. Nah itu jadi kerjaan kita tuh gimana cara mensatwakan satwa, ya, betul. mengubah lagi perilaku satwa yang tadinya jinak harus jadi liar lagi. Dan mengedukasi masyarakat bahwa ini loh boleh dipelihara, yang ini nggak boleh kayak gitu. Nah, oke Kang, jadi timbul pertanyaan nih di aku Kang, soal tadi kan kalau ada satwa yang memang boleh dipelihara dan ada satwa liar. Nah, kalau yang hewan di kebun binatang itu jadinya gimana Kang? Nah betul, jadi kebun binatang itu adalah lembaga konservasi yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk memamerkan satwanya sebagai bahan edukasi. Di sana banyak banyak jenisnya gitu ya, bahkan bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri pun didatangkan. Memang tujuannya supaya masyarakat, umumnya anak-anak tahu bahwa di sini ada jenis beruk, ada jenis monyet, sapinya ada macam-macam, ada kerbau. Nah, memang itu satwa liar yang disimpan di sana dan berfungsi sebagai display edukasi. Tapi itu mempengaruhi apa ya, kayak mungkin fisik dari hewannya tersendiri kah? Soalnya dia kan hidupnya di cagar gitu kan ya, nggak di liar gitu. Nah ini ada sedikit perbedaan pandangan gitu ya antara kebun binatang di Indonesia dan di luar. Terkadang yang disayangkan tuh di Indonesia itu inginnya banyak koleksi di kandang yang kecil, sehingga ketika kita melihat ke sana, kok ini ada macan tutul kandangnya cuma sekotak itu, sedangkan yang orang-orang tahu macan tutul itu bisa jalan sampai ratusan hektar gitu ya. Sedangkan kebun binatang di luar negeri mereka memperhatikan kesejahteraan, itu mungkin yang harus diedukasi terus gitu ya, supaya orang tahu bahwa satwa tuh kayak gini loh gitu. Terus satwa yang harusnya sepasang kayak oa Jawa nggak harus digabung jadi 5 individu atau 7 individu, sedangkan mereka hanya hidupnya sendiri-sendiri satu pasangan. Oke, mungkin kan tadi Akang peneliti gitu kan, berarti Akang udah pernah neliti ke hutan-hutan gitu nggak sih Kang? Betul. Nah, kalau di hutan-hutan itu balik lagi ke topik nih. Soal sampah kan pasti mungkin di hutan tuh banyak sampah pendaki, banyak sampah ya warga lokal juga mungkin ada. Nah, sampah itu berpengaruh nggak sih ke satwa endemik gitu yang ada di hutan? Baik, kalau isu sampah ini memang sudah jadi isu global ya, baik di darat, di laut, bahkan mungkin di udara ada juga sampah ya. Ini intinya ketika saya pernah dengar satu guyonan pendaki asing gitu yang datang ke Indonesia, jadi dia pergi sendiri ke hutan, terus dilarang oleh masyarakat lokal dan dia hanya menjawab, kalau saya tersesat saya akan ikuti sampah. Dan sampah itu akan menunjukkan jalan bahwa itu bekas manusia. Saking banyaknya gitu, sampah gitu, di gunung yang pasti. Kemudian ketika kami melakukan eksplorasi di suatu hutan, ya sampai saat ini belum pernah menemukan hutan yang memang terbebas dari sampah. Kemudian efeknya tadi terjadi mungkin lebih spesifik nih ya. Mungkin teman-teman pernah ngelihat di medsos ada babi hutan yang mengganggu pendaki. Itu mungkin masalah utamanya juga bisa dengan karena sampah. Iya betul. Berarti kayak keganggu mungkin si babinya jadi makan sampah atau gimana gitu kan ya. Betul. Jadi masyarakat atau pendaki yang datang memang dia sampahnya nggak kelihatan karena dikubur. Tapi kan ketika babi hutan itu menggali tanah untuk cari cacing, nemunya sisa-sisa makanan tadi, akhirnya dia kayak nemuin restoran nih, nggak usah susah-susah gitu. Terus atau pas datang ada pendaki, si babi itu datang, ada orang yang ngelempar kacang, ngelempar makanan, itu juga jadi masalah. Iya betul. Itu salah satu kasus. Kasus keduanya pernah dengar monyet ekor panjang atau doger monyet. Nah itu juga sebenarnya bisa bermasalah ketika monyet itu populasinya bertambah. Contohlah kita sebut tahura juanda gitu yang di Dago. Monyetnya banyak, datang pengunjung, awalnya cuma ngasih kacang doang, lama-kelamaan dia berani ngambil, berani nyuri. Pangandaran gitu. Pun begitu kan. Betul. Yang akhirnya hal-hal semacam itu ada monyet yang bisa ngebuka botol air minum terus dia minum, udah tahu rasanya di dalamnya. Itu efek dari keberadaan sampah. Betul. Jadi sebenarnya banyak ya, kayak di hutan tuh sebenarnya salah nggak sih Kang kalau seorang pendaki gitu kayak mendaki gunung gitu? Mendaki gunungnya tidak salah, itu malah bagus gitu ya menurut saya, karena saya juga itu. Tapi kita harus belajar mengupdate diri gitu ya, dengan mengupgrade juga ke pengetahuan. Ternyata ada yang unik nih dari mendaki gunung. Kalau dulu mendaki segala dibawa gitu ya, mie dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin kayaknya nih kalau belajar survival, belajar
zero waste. Ya, betul. Ya, belajar zero waste akan lebih akan lebih bijak gitu. Ketika sampah yang kita bawa dikurangi, tidak membuang sampah sembarangan, atau memang kita tidak membawa sampah ke hutan. Oh, iya, itu betul. dari sampah anorganik ya. Sedangkan sampah organik sendiri ini sudah mulai banyak cara pengolahannya gitu. Betul. Baik kita bikin lubang biopori, kemudian bikin maggot, itu jadi bisa lebih bermanfaat juga. Oke, gitu. Oke Kang, lanjut ke ini kan tadi kita bahas soal Pangandaran nih Kang, soal laut nih. Oke. Aku dapet pernah baca artikel lah kalau sampah di laut tuh bener-bener banyak dan bisa bikin satwa liar, bukan satwa liar sih, satwa yang ada di laut tuh bisa mati lah gitu istilahnya. Tanggapan Akang kayak gimana? Kalau menurut saya sih sama, itu bermasalah gitu ya. Jadi awalnya sampahnya besar, mengganggu hewan-hewan besar. Kita pernah lihat artikel penyu yang terlilit plastik sehingga badannya jadi kayak menyempit gitu ya, jadi tidak berkembang dengan sempurna. Kemudian sekarang isunya lagi ke mikroplastik. Mikroplastik. Jadi plastik-plastik itu yang harusnya mungkin ratusan tahun ya, itu akan terurai. Ini dimakan oleh si ikan-ikan dan kemudian ikan dikonsumsi kita. Jadi secara tidak langsung kita malah makan sampah juga, betul kan? Jadi ikut memakan sampah, dan itu akan kalau terakumulasi dalam sekian lama bisa menyebabkan gangguan kesehatan juga, apakah kita kanker atau dan lain-lain, itu juga masalah. Kemudian dari sisi pandangan keindahan juga memang jelek banget gitu ya. Betul, setuju kan. Untuk kita menemukan pantai yang bersih, tenang, itu sangat sulit, sehingga mungkin trennya malah teman-teman dari luar negeri itu datang ke Indonesia berwisata bukan untuk menikmati alamnya aja, tapi untuk bersihin sampah. Nah, harusnya kita malu ya. Iya, betul. Kita punya malu lah gitu. Masa orang udah jauh-jauh malah ikut bersihin sampah kita gitu. Iya, dan itu terakumulasi gitu di semakin. Saya pernah ke satu pantai di daerah Lampung, itu sepanjang pandangan mata gitu. Sampah semua. Jadi yang jeleknya jelek karena memang itu kan terbawa arus, tapi di satu sisi wilayah lain karena sampahnya nggak terlihat, mereka rame di sana, kan serasa nggak adil gitu. Iya, betul. Titik A mereka berusaha membersihin karena yang dibuang oleh masyarakat juga. Di titik B dia menikmatin, dan investor-investor masuk di sana membuka wisata. Ini juga mesti jadi perhatian bersama. Betul. Mungkin bisa jadi perhatian masyarakat luas ataupun mungkin yang lebih tinggi ke pemerintah gitu ya Kang. Betul. Kemudian saya pernah melihat langsung kondisi di Pangandaran gitu. Ketika wisata di sana ramai, di sana masih ada satwa liar berupa Cervus timorensis atau rusa. Rusa ya. Jadi rusanya berkeliaran. Itu sampai ngeri, dia udah nggak makan rumput lagi, makannya plastik. Kertas nasi itu, karena mungkin masih ada sisa di dalamnya kan. Iya, betul. Dia makan, kemudian kita coba usir juga susah karena memang dia lapar juga kan. Dan itu sama persis yang terjadi waktu saya temukan kasus di wilayah Ranca Upas. Jadi ada beberapa satwa mati, kita diminta untuk melakukan nekropsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Ternyata pas dibuka di dalam badannya, di usus gitu ya, di lambung, itu plastik sama tali rapia dan lain-lain. Akhirnya ini masalah ternyata. Ketika pengunjung datang buang sampah sembarangan atau plastik bekas makanan itu tidak diperlakukan dengan baik, akhirnya itu bermasalah buat satwa yang nggak ngerti bahwa itu adalah bahaya. Gitu. Berarti kalau mungkin pandangan saya nih Kang ya, bikin ini tempat wisata di alam tuh sebenarnya salah nggak sih? Kayak kan mungkin kalau kita nggak bikin tempat wisata di tempat alam gitu, satwa-satwa juga nggak akan makan sampah yang kita buang gitu. Jadi semua hal mungkin harus dibarengi dengan ilmu kali ya. Lebih tepatnya seperti itu, sehingga kalau kita membuat sebuah tempat wisata yang ramah lingkungan, memperhatikan sekitar, toh yang akan ada di sana bukan hanya manusia. Betul. Kemudian gaya manusia yang merasa gue udah bayar, terus ngapain gue mesti bersihin, kan ada petugasnya. Nah itu mesti dikikis lama-lama gitu. Edukasi itu malah ke ranah anak TK mungkin ya, harus mulai dikenalkan bahwa ini tuh sampah tuh harus seperti ini, mana organik, mana anorganik. Kemudian kalau bisa diolah, bagaimana cara mengolahnya. Sekarang lebih banyak banget gitu kalau kita cek di medsos, kayak sampah bisa dibikin ekobrik, kemudian ekobriknya bisa jadi kursi, jadi pengganti batu bata. Itu kan menarik kalau memang
bisa dikemas nih. Jadi mahasiswa kreatif nih, orang-orang yang ngerti datang ke satu kampung ngajarin di sana nih sampah bisa jadi karpet kah gitu ya. Bisa jadi istilahnya inilah ladang uang kalau. Betul, jadi ladang uang kalau memang tahu cara mengolahnya. Ya betul. Tapi gini Kang, sebenarnya ya yang aku rasain tuh edukasi soal sampah ini dari TK sebenarnya udah ada gitu. Dari aku kecil, mungkin dari zaman Akang juga udah ada ya. Tapi kenapa gitu? Yang salah tuh sebenarnya apa sih di masyarakat Indonesia khususnya gitu? Padahal kan mungkin menurut aku edukasinya tuh sudah cukup. Udah ya kalau bisa dibilang cukup. Tapi kenapa gitu setelah mereka dewasa, setelah mereka mungkin ya maksudnya berkegiatan di luar tetap aja gitu buang sampah sembarangan gitu. Sebetulnya dari sisi perkembangan ilmu juga ini ya berimbas ya kayak orang nyari sesuatu hal yang lebih simpel, kemudian ingin nggak mau ribet. Kayak contoh lah kita beli kopi lah gitu ya. Beli kopi kalau dulu mungkin orang zaman dulu nih ceritain dari kopi. Orang zaman dulu ke kebun dulu, petik kopinya, terus diolah, ditumbuk, diseduh, gelasnya nggak maunya kan diminum, setelah itu cuci lagi terus kan berkelanjutan. Sedangkan kita saat ini pengen ngopi tinggal datang ke coffee shop, kemudian nggak mau lama-lama di sana, akhirnya bawa kemasan plastik. Terus kopinya pakai sedotan lagi. Nah itu juga bermasalah kan. Jadi sebetulnya kita ini ingin memperpendek ingin mempermudah segala urusan, tapi kita tidak memikirkan efek dari negatifnya. Gitu. Oh iya benar. Tren kesana sudah mulai muncul, orang sudah mulai pengen ngopi di kebun lagi. Terus semua orang bawa tumbler kayak gitu ya untuk menghindari plastik. Walaupun memang tidak bisa, kebiasaan itu harus terus menerus gitu harus dimulai dulu dari kita. Betul, mungkin ya. Iya, jadi percuma banyak teori, banyak upaya yang dilakukan sedangkan diri pribadinya masih nggak ngerti gitu. Nah betul, itu yang harus diperkuat sebetulnya. Gitu. Oke, terus aku juga pernah baca artikel nih Kang soal Indonesia yang ini nih. Artikelnya dari National Geographic. Indonesia itu sebagai ini termasuk kategori negara pencemar terburuk. Nah, tanggapan Akang kayak gimana tuh? Ini National Geographic betul. Jadi miris ya sebetulnya. Indonesia mungkin karena terlalu banyak orang kayaknya. Bisa jadi. Terlalu banyak orang terus ya akhirnya angkanya jadi besar gitu ya. Betul. Dan patut disadari juga kita punya destinasi wisata yang cukup banyak. Jadi nggak melulu harus Indonesia harusnya kan. Benar. Bisa saja sampah itu adalah kiriman dari luar atau bahkan orang luar pun ikut ke sini mau nggak mau dia ikut nyampah juga gitu. Tapi mudah-mudahan ini bukan sebuah prestasi. Betul tapi, Kang, gak setuju. Kita upaya seperti inilah yang mesti dilakukan. Kita cerita, banyak orang yang dengar, kemudian orang ngikutin, tidak ada salahnya kita menularkan virus kebaikan supaya budaya buang sampah ini minimal terus diminimalisir. Ya betul. Saya juga pernah lihat juga artikel Pandawa Group. Dia seneng nih akhirnya dari awalnya gerakan volunteer mereka hanya berapa orang diikutin banyak orang yang seneng, pemerintah juga ikutin. Nah mungkin gerakan-gerakan ini akan cukup membantu gitu. Pas ada anak muda, dia tahu IT, dia tahu bagaimana memasyarakatkan ini, itu akan lebih berefek daripada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah itu menurut aku sih aneh Kang, kalau menurut aku kenapa harus dari masyarakat dulu yang mulai. Soalnya kan kayak tadi yang Akang bilang nih, Pandawara tuh bisa mulai kayak bersihin sampah, terus orang lain mulai ikut, terus akhirnya pemerintah pun ikut. Kenapa harus masyarakat dulu gitu? Akang punya pendapat nggak? Pendapatku sih sebenarnya itu balik ke hati, mungkin ya hati nurani. Ada orang yang melakukan itu karena ikhlas, ada orang yang melakukan itu karena tuntutan pekerjaan. Nah ini akan beda ya, beda rasanya gitu. Jadi ketika teman-teman Pandawa ini kayak dia mendapatkan kepuasan tersendiri ketika dia bisa mengurangi sampah di satu sungai, selesai dia seneng, kemudian orang bikin tanda love gitu ya, dia senangnya hanya sebatas itu. Sedangkan ada sebagian orang yang memang melakukan itu mesti dibayar gitu. Kalau miris ya kalau misalnya kita lihat malam-malam
di pinggir jalan, ada yang sapu-sapu bahkan sampai subuh. Mereka bekerja untuk membersihkan sampah. Tapi ketika siangnya ada yang buang sampah lagi dan berarti kan kepeduliannya beda. Dan ketika yang membersihkan pun itu karena memang dia ditunjuk oleh dinas tertentu untuk membersihkan dan bekerja sewajarnya gitu. Dan mungkin dia juga bukan kepingin sendiri, cuman dia tuh nggak punya pekerjaan lagi gitu. Jadi mungkin bekerja di situ biar dapat uang gitu. Bisa jadi betul. Jadi dan profesi pembersih sampah untuk sebagian orang mungkin ya dipandangnya profesi yang sangat jelek gitu. Iya betul. Atau bahkan notabene ini mah tukang beling kalau maksud namanya. Awas tuh tukang beling. Jadi mikirnya si tukang beling teh suka ngambil barang orang, padahal gitu. Mestinya dari sejak kecil pun kita kenalkan bahwa ini juga sama-sama profesi yang mulia gitu. Betul, malah mungkin lebih mulia daripada yang lain gitu mungkin Kang bisa dibilang. Ada sering lihat anekdot nih atau apa di karikatur gitu ya di sebuah media massa bahwa itu kamu harus sekolah yang pinter biar nggak jadi tukang sampah. Padahal justru sekolah yang pinter tuh untuk bisa menghargai tukang sampah gitu ya. Betul. Nah ini hal-hal semacam ini yang mesti disosialisasikan. Mungkin itu mindsetnya yang salah mungkin ya Kang ya. Oke, mungkin lanjut ke topik selanjutnya. Akang pernah ini nggak sih? Pernah dapat pengalaman unik waktu Akang meneliti satwa gitu? Ya, suka duka mungkin ya. Ya bisa. Jadi ketika meneliti satwa, saya ada kejadian tadi yang dukanya kayak tadi ada rusa bagus. Rusa itu menghasilkan uang karena memang lembaga konservasi umum. Jadi lembaga konservasi umum ini adalah yang memang dikhususkan untuk menghasilkan nominal. Jadi ada orang datang bayar, taruh rancak upas ya, kita bayar tiket, kemudian kita bisa beli makanan buat rusa, kita ngasih makan rusa. Nah ketika gaya ngasih makan rusa aja ini nggak beretika lingkungan gitu ya, pakai plastik, kemudian sisanya dibuang, plastiknya kemakan si rusa, ini jadi masalah dan mati. Ini dukanya. Tapi bagusnya ketika kita kasih masukan ke pengelola, lain kali jangan kasih plastik, langsung aja diikat aja gitu atau ditimbang pakai keranjang. Toh mereka tidak usah beli plastik lagi kan. Betul. Dan ternyata pengelola mau mengikuti itu. Dan kalau sekarang dicek sana, urusannya tambah banyak, tambah sehat. Toh keuntungannya juga bertambah. Jadi kita ngasih masukan seperti itu. Kemudian ketika saya pernah menangani primata Jawa juga. Jadi primata ini ketika kecil dia disayang karena lucu kan kayak boneka gitu. Tapi ketika besar udah galak dikandangin, akhirnya nggak ada yang ngasih makan. Cuman kalau ada anak SD ngelempar makanan, ngelempar kue, akhirnya dia makan seadanya gitu. Dan ketika si satwa itu diselamatkan, datang ke tempat kami dicek oleh dokter hewan, kasihan dia udah malnutrisi, kemudian tidak bertahan mati. Kita nekropsi sampai kita menemukan ada kawat. Jadi mungkin karena dia makan apa yang ada di bawah kandang, ada kawat yang kemakan. Kemudian ada batu. Nah hal ini sangat miris gitu. Itu satu apa Kang? Itu waktu itu owa Jawa. Jadi owa Jawa dari Bogor, usianya kurang lebih sekitar 14 tahun. Jadi selama 10 tahun dia di ogok lah ya dimanja. Tapi ketika 4 tahun dia agak beringas, galak ke tetangga gitu, kabur, akhirnya dikasih kandang kecil. Nah mungkin di sana dia merasa kurang makanan dan lain-lain. Akhirnya yang ada di bawah kandang yang nggak sehat itu dimakan gitu. Bercampur dengan kotoran dan lain-lain. Itu. Terus yang unik lagi dari masalah sampah, kita pernah menemukan juga itu tadi babi hutan yang datang, kemudian akhirnya dia gali-gali dan sampahnya juga bermasalah. Terus ada sampah baru minggu kemarin saya patroli ke satu kawasan namanya Sumur 7. Di mana jadi tuh, Kang? Itu wilayah ada di sekitaran Gunung Patuha, Gunung Ciwidey ya. Jadi orang datang ke sana untuk berdoa, karena orang-orang zaman dulu atau orang yang senang berdoa tuh dipercaya berdoa di gunung paling tertinggi katanya doanya akan cepat terkabul. Benar pernah dengar. Itu pernah dengar ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sebelum dia berdoa dia harus bersuci kan. Mandilah di Sumur 7 yang disebut sana. Airnya jernih banget mandi. Tapi ada budaya lempar selempak. Jadi dalamannya masih dilempar ke belakang gitu. Nah, saking banyak yang berdoa ke sana, mandi di sana, pas kita jalan itu di pohon, di jurang, terus itu sampai yang keinjek tuh selempak dan pakaian dalam. Waduh, ini celaka nih. Akhirnya jadi sampah kan dari gaya kepercayaan mesti buang sial, dia terus berdoa, nggak tahu di atasnya pakai baju atau nggak tahu lah. Yang pasti
di sekitar tempat mereka mandi akhirnya banyak kotoran gitu, banyak sampah. Tapi itu ada apa ya? Ada apa ya? Kayak pencoba buat dibersihin gitu ada nggak sih? Ada beberapa kali yang wilayah Gunung Padang kalau nggak salah, situs Gunung Padang ada yang pernah melakukan kegiatan tersebut dan ternyata tidak hanya satu tempat. Di wilayah Rawabogo ada, kemudian wilayah tadi Gunung Patuha, terus kita pernah dengar Sancang juga ada budaya seperti itu. Ini nggak tahu awalnya dari mana, setelah mandi mesti lempar daleman gitu. Nah, aneh. Nah ini mesti ada gerakan untuk ke sana. Tapi gerakan itu ini nggak memicu masyarakat lokal kayak nggak boleh ini sakral gitu-gitu, enggak kan? Atau ada? Harusnya diluruskan kan? Iya. Jadi kita mesti datang ke kuncennya. Nih Pak Kuncen maksudnya apa nih? Bisa nggak kalau ganti nih nanti lemparnya duit 50.000 atau berapa gitu. Jadi orang untung gitu. Lebih untung. Tapi ya mesti balik lagi ke kesadarannya. Tapi edukasi sangat penting. Berarti tapi belum ada ya yang protes gitu soal kalau ini tuh nggak boleh dibersihin gara-gara sakral gitu, enggak? Belum, kalau protes belum. Tapi yang pasti kitanya aja yang ketika lewat ke sana kok gini ya gitu. Terus kalau ada orang yang ngikutin juga sayang gitu. Iya betul. Mesti diingatkan. Di edukasi gitu ya. Oke. Itu aneh banget sih. Sampah. Iya, itu bisa jadi kajian tuh kenapa orang-orang berpikir seperti itu gitu. Mungkin bisa dikaji ulang, dikaji lebih dalam gitu. Kepercayaan apa gitu kan yang buang sampah ke belakang tiba-tiba setelah ini. Oke. Terus apa ya? Akang pernah nemu gak sih satwa yang bener-bener apa ya terpengaruh akibat sampah gitu oleh masyarakat? Kayak mungkin kayak tadi babi, tapi yang lebih parah gitu. Yang paling parah ada nggak? Yang paling parah, terakhir saya dapat kabar ada beberapa paus mati ya. Beberapa paus mati di beberapa pesisir di Indonesia juga masih. Itu ditemukan di dalam badannya memang sampah juga. Itu ada. Kemudian yang kita pernah juga buaya. Kita pernah ada buaya di yang terlilit ban. Akhirnya mesti ditangkap dulu, kemudian bannya dilepas, baru dilepas lagi buayanya. Itu kalau nggak ketahuan bisa sampai mati gitu ya, betul. Si masalahnya. Ini kenapa jadi unik? Karena yang kena itu akhirnya bukan lagi satwa-satwa yang dipelihara orang gitu. Iya, malah jadi satwa. Padahal mereka harusnya jauh kan. Secara naluri satwa liar ini dia akan menjauhi aktivitas manusia, pemukiman manusia. Pemukiman manusia. Tapi karena ulah manusia, yang akhirnya mereka harus kena dampaknya gitu. Betul. Tahun 2010 nampaknya kita pernah juga melakukan rescue ya, penyelamatan macan tutul. Nah, ini macan ini di wilayah Kawah Putih. Jadi di Kawah Putih masyarakat di sana mulai bertani kopi. Nah, bertani kopi mungkin karena ketika ada tani kopi, ada masyarakat di sana, ada aktivitas babi hutan turun kan? Nah, masyarakat kesel akhirnya karena banyak babi hutan. Akhirnya ada upaya mereka untuk nangkap babi hutan, bikinlah jerat. Jeratnya nggak hanya pakai tambang doang gitu, tali gitu ya, tali tambang sama ada tali kupling kayak gitu. Tapi malangnya yang kenanya macan tutul. Nah, ini juga yang kena batunya siapa gitu, yang pelaku siapa itu juga jadi kasihan. Dan itu pas kita evakuasi macan tutulnya udah sangat lemas banget karena udah beberapa hari, tapi bagian dari perut ke belakang kelilit tali itu ya, kelilit tambang dan sudah kayaknya udah mulai membusuk dan akhirnya mati si macan. Berarti nggak selamat gitu kan? Nggak selamat. Jadi itu kayak kok manusia apa nih? Parahnya lagi ketika beritanya muncul, pemberitaan kayak media massa tuh memberitakan bahwa macan tutul hewan buas turun ke ladang, warga resah. Kelihatan kayak penjahatnya macan tutulnya kan, padahal mereka terpaksa gitu, atau mereka lewat ke sana tuh karena memang sejak kakek neneknya si macan tutul itu lewat ke sana. Hanya karena ada aktivitas manusia, ngelihat ayam mungkin dia makan ayam dulu, akhirnya kayak dia yang jadi masalahnya. Padahal kan sebenarnya yang ngabisin lahan kita, ngabisin lahan mereka tuh kita gitu kan, yang ngambil lahan mereka tuh kita gitu. Betul. Terus ini ada lagi nih masalah orang mungkin sekilas nggak sampah gitu ya, tapi menurut kami di bidang konservasi ini buang sampah nih. Jadi orang pelihara monyet nih, monyet ekor panjang secara undang-undang waktu itu belum dilindungi. Orang masih bebas pelihara monyet, doger monyet ya. Usia 0 sampai 5 tahun ini lucu. Tapi setelah 5 tahun keluar taring, monyetnya ingin kawin, nafsunya tinggi banget. Akhirnya galak.
Nah ketika galak seperti itu ada tetangganya yang digigit, anak tetangga atau siapa, akhirnya monyetnya ini dilepas. Dia udah kayak buang sampah kan. Iya benar-benar. Terus si monyet itu keliling ke pemukiman, ke atas rumah warga, meresahkan, datang ke warung ngambil. Nah ini yang kena dampaknya tuh warga udah resah, lapor ke kami gitu ya, termasuk ke BKSDA. Kita nyarinya, terus yang punyanya cuman diam-diam aja karena dia udah ngerasa ngelepas. Nah ini menurut kita juga jangan dibikin itu nggak, jadi kayak buang sampah sembarangan terus gitu. Sampahnya tuh berakibat besar gitu ke dan lingkungan. Itu kalau terjadi gigitan itu bisa bermasalah rabies dan hepatitis. Bisa rabies juga Kang gitu. Sorry. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi terakhir Kang. Soal pesan Akang buat masyarakat luas soal sampah ini gitu. Oke, kalau pesannya sih saya juga harus banyak belajar ya. Kita betul. Masih terus meminimalisir. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Tidak semua yang kita cintai harus kita miliki kali ya. Nah, betul. Kayaknya asik ya kalau gitu ya. Baik kita kalau misalkan lihat yang ini unik nih barang-barang ini, tapi kalau memang berdampak jadi sampah ngapain juga gitu ya. Terus ya itu hawa manusia lah. hawa nafsu. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita yang peduli tentang sampah ini bisa lebih berbijak memilih apa yang akan kita gunakan, apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian ketika kita beraktivitas di luar ruangan, tidak mungkin kita membersihkan semua yang kita, tapi intinya kita masih bisa berpikir bahwa berbijak itu adalah semacam effort kita untuk melindungi lingkungan. Kita juga sadar bahwa hidup tidak hanya manusia, ada satwa liar. Ketika kita berwisata ngelihat kanan kiri juga, jangan beri makan satwa liar. Walaupun kita kasihan, intinya jangan beri, karena mereka harusnya tetap berburu hidup, mungkin tetap mencari makan di hutannya lah. Mungkin gitu. Mungkin dari Kang Sigit, kalau dari aku buat yang denger podcast ini, jangan buang sampah sembarangan. Udah itu doang. Soalnya apa ya? Itu tuh kata-kata yang simple, tapi menurut aku emang harus ditekankan gitu Kang. Soalnya mau segimana lantangnya pun, kalau mereka emang nggak denger dan nggak mau denger tuh nggak akan didengar gitu kan? Ya nggak sih Kang? Iya betul. Jadi gitu. Mungkin sekian dari podcast episode kali ini ya. Sekian. Terus ini terakhir closing statement dari Kang Sigit. Closing statement belum nyiapin nih apa? Bebas lah apa aja Kang gitu. Saya teringat satu satu pepatah orang tua waktu itu Pak Solihin JP ya. Jadi senior di bidang lingkungan, dia bikin leuweung ruksak cai beak manusia balangsak. Jadi mungkin ini efek dari sampah ya. Kalau kita buang sampah sembarangan ya bisa membuat leuweungnya rusak. Cairnya beak, cairnya saat airnya mengering kan. Akhirnya manusia juga yang kena, manusia balangsak. Betul. Oke, mungkin sekian podcast dari kita. Terima kasih dulu Kang. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih telah hadir, menyempatkan waktunya. Oke, sekian dari aku dan Kang Sigit. See you next episode. Bye bye.